Pemirsa, ibu korban roda paksa yang dilakukan oleh ayah kandungnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ibu korban diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang terjadi di Pulau Gadung tersebut. Kasus ruda paksa anak berinisial VL oleh ayah kandungnya berinisial HS di Pulau Gadung, Jakarta Timur, kini memasuki tahap pemeriksaan para saksi. RPA Perindo memberikan pendampingan kepada ibu korban yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi di unit PPA di Treskrim Polda Metro Jaya. Kami melihat bahwa kasus ini sudah terlalu lama sekali sehingga kami ingin tahu sejauh mana pendampingan RPA ini yang kami lakukan, tahapannya seperti apa. Akan tetapi dari kasus ini kami melihat bahwa belum menemukan bukti yang konkret terhadap apa yang diperlukan oleh unit PPA Polda. Setelah melakukan pemeriksaan saksi pada ibu korban, penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa nenek korban dan juga bidan serta mantan pasangan korban. Dari Jakarta, Anggita Maura, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang remaja berboncengan sepeda motor tiba-tiba tercebur ke sungai sedalam 2 meter di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya 1 korban tewas dan 2 korban lain berhasil diselamatkan oleh warga. Peristiwa terceburnya ketika korban terekam CCTV. Inilah detik-detik 3 remaja berboncengan sepeda motor terjun ke sungai terekam kamera pengawas di Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga ketika remaja putri berusia 13 tahun ini bersenda gurau saat berkendara. Insiden berawal saat F, RA, dan I berboncengan melintasi pinggir sungai. Diduga korban saling bersenggolan hingga oleng dan tercebur ke sungai. Warga pun langsung berupaya menolong korban. Akibat kecelakaan ini, I tewas terseret arus bersama sepeda motor sejauh 50 meter. Sementara 2 korban lain, F, pengendara sepeda motor, dan RA yang diboncengnya selamat. Kau bilang baku senggol-senggol di atas motor atau bagaimana? Tiba-tiba langsung jatuh? Iya, tiba-tiba kayaknya baku senggol-senggol di atas, terus susah kendalikan, makanya jatuh turun di air. Jasad I pun langsung disemayamkan di rumah duka Desa Todotoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara 2 korban selamat dalam pemeriksaan aparat polsek setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang terluka akibat terkena ledakan tabung gas di sebuah rumah di Jalan Kaliandra, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan akibat kuatnya ledakan, 5 rumah lain ikut mengalami kerusakan. Rumah milik Melisa di Jalan Kaliandra, Perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat hancur berantakan. Bahkan akibat kuatnya ledakan membuat rumah 2 lantai hancur hampir 50% dan nyaris ambruk menimpa mobil. Tidak hanya itu, kuatnya ledakan membuat 5 unit bangunan lain ikut menderita kerusakan. Menurut warga, ledakan terjadi pada subuh tadi hingga membuat warga sekitar terkejut. Akibat dari insiden ini, 3 orang penghuni terdiri dari ibu, anak, dan ART mengalami luka bakar dan sudah dibawa ke rumah sakit. Sini juga lagi tidur juga, lagi tidur tiba-tiba langsung pada turun iniannya perlakuannya itu. Terus saya langsung mati lampu kan. Saya buka pintu, tahu-tahu ada suara ketolong. Saya lihat, wah ternyata rumah depan. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti ledakan, apakah benar dari gas atau ada penyebab lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik 4 rumah kontrakan dan sebuah warung kelontong di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar pada Kamis pagi. Meski sempat membuat panik warga, namun kebakaran tidak menelan korban. Ini di Kampung Lancigede, RT 5 RW 6, Kelurahan Munjul, Kecamatan Solear. Kobaran api terlihat dengan cepat membakar 4 unit rumah kontrakan di Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis pagi. Bagian atap yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan warung kelontong serta menghanguskan 1 unit sepeda motor. Kebakaran ini pun sempat membuat panik warga karena minimnya peralatan pemadaman membuat warga hanya bisa pasrah dan menunggu petugas damkar datang.
Meski para penghuni kontrakan berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian besar barang berharga mereka habis dilalap si jago merah. Kebetulan orang-orangnya juga masih habis pulang dari sholat subuh, nah, sehingga banyak orang yang bisa membantu menolong untuk memadamkan kebakaran ini, yaitu ya satu rumah kebakaran habis, yaitu ya ada 5 pintu kontrakan, penghuninya 1 dan 1 untuk warung, yaitu untuk jualan. Alhamdulillah yang jualan bisa diamankan barangnya, tapi yang lain semua habis. Dari kontrakan ya, sehingga merambat ke yang lainnya. Jadi yang terbakar tadi 4 pintu kontrakan, 1 kios, dan di dalamnya ada 1 sepeda motor. 3 unit pemadam kebakaran dari Pos 3 Raksa dan Cisoka diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk syarat muatan tabrakan dan terguling di Jalan Raya jurusan Wonogiri di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya 2 perempuan pengendara motor terluka parah akibat tertabrak truk. Guna proses penyidikan, sopir truk diamankan polisi. Timur Sekayu. Tabrakan terjadi di Jalan Raya jurusan Wonogiri di timur Jembatan Sekayu, Ponorogo, mengakibatkan 2 orang terluka. Sebelumnya truk syarat muatan pasir melaju dari arah Ponorogo ke arah Wonogiri, sementara di depannya melaju sepeda motor. Di lokasi, tiba-tiba motor berbelok ke arah kanan. Menghindari tabrakan, truk pun langsung membuang setir ke kanan. Karena belok mendadak, truk langsung oleng dan terguling. Naas di saat bersamaan dari arah berlawanan, melaju sepeda motor yang dikemudikan Kristina Diana Sari dan Elva Jananda yang langsung menabrak truk terguling hingga menyebabkan korban terpelanting dan luka parah. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit guna penanganan medis. 2 orang berboncengan kan, saya di belakangnya sini, tapi tiba-tiba dia belok, kita ngereteng. Otomatis saya kan ikut sini, gitu. Terus sempat berusaha ngindar tadi Pak? Saya berusaha ngindar. Truk ini dan kendaraan kedua dari arah berlawanan, dari arah Wonogiri menuju Ponorogo, yang melihat kendaraan truk di depannya sehingga tidak bisa menghindar, sehingga bisa tertabrak dari kendaraan truk dari arah Ponorogo ke Wonogiri. Untuk kondisi sopir dan korban Untuk kondisi korban sementara masih di rumah sakit, untuk pengemudi dan kernet kita lakukan perawatan di rumah sakit, untuk sementara masih kita laksanakan pemeriksaan di unit kasus 18 Ponorogo. korban luka bagian apa tadi? Bagian di kepala dan kaki. Guna proses penyidikan, supir truk diamankan ke Mapolres Ponorogo. Sepeda motor yang terlibat juga diamankan sebagai barang bukti. Sementara 2 korban luka parah masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.